Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi hari Selasa, 4 Juli 2023. Saat ini, sebelum mengerjakan segenap karya serta pelayanan di hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan serta merenungkan sebagian dari Sabda Tuhan. Namun, sebelumnya marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan dalam menerima dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami boleh memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala kelemahan kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih, Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 25 yang akan dibacakan oleh Dik Lisa dari wilayah 7. Silakan Dik Lisa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 yang demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikian firman Tuhan. Terima kasih banyak ya, Dik Lisa. Kiranya Dik Lisa beserta segenap keluarga senantiasa binerkahan di dalam Kristus Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, bahan bacaan Alkitab kita hari ini yang baru saja telah dibacakan dengan sangat baik oleh Dik Lisa, boleh jadi merupakan salah satu bacaan Alkitab yang paling dikenal dan paling digemari banyak orang. Bahkan Johan Lumoindong, seorang pendeta sekaligus musisi yang termasyhur itu, sampai menggubahnya menjadi sebuah tembang pujian yang populer dengan judul Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kendati demikian, sejatinya kesaksian sang juru Mazmur dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 25 tersebut amat rentan untuk disalahpahami. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita barang sedikit mengenal konsep locus of control atau pusat kendali yang diajukan oleh Julian B. Rother, seorang pakar psikologi asal Amerika Serikat. Secara sederhana, locus of control
atau pusat kendali merujuk kepada pemahaman serta penghayatan seseorang mengenai sejauh mana dirinya memiliki kendali atas hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Orang-orang dengan internal locus of control atau pusat kendali internal akan cenderung memahami bahwa terutama adalah dirinya sendiri yang bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang-orang dengan external locus of control atau pusat kendali eksternal akan cenderung memahami bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya terutama ditentukan serta dipengaruhi oleh pihak-pihak, kekuatan-kekuatan, atau peristiwa-peristiwa di luar dirinya. Kembali kepada bahan bacaan Alkitab kita tadi. Orang-orang dengan internal locus of control mungkin akan merasa tidak nyaman ketika Tuhan dinyatakan menetapkan langkah-langkahnya. Mereka mungkin akan bertanya-tanya, jadi saya tidak punya kebebasan dalam menentukan jalan hidup saya. Loh, mengapa Tuhan justru jadi sok mengatur kehidupan orang-orang yang berkenan kepadanya? Sebaliknya, orang-orang dengan external locus of control mungkin akan merasa semakin tidak bertanggung jawab atas kehidupannya. Mereka akan berkata, kan semuanya Tuhan yang menetapkan, jadi kita hanya bisa menerima saja toh, mau baik atau buruk, berhasil atau gagal, ya sudahlah, semuanya kan sudah diatur oleh Tuhan. Sampai di sini, tentu saja pertanyaannya adalah, lantas bagaimana seyogianya kita memahami kesaksian sang juru mazmur tersebut? Nah, untuk itu, kita perlu memeriksa naskah Ibrani dari sang juru mazmur tersebut. Dalam hal ini, ternyata kata menetapkan diterjemahkan dari kata Ibrani konanu, yang memang bisa dimaknai menetapkan, atau dalam bahasa Inggrisnya to establish. Tetapi sejatinya, ungkapan tersebut juga bisa berarti menguatkan atau meneguhkan, yang dalam bahasa Inggrisnya to make firm. Sehingga dalam New International Version misalnya, kita akan mendapati ungkapan if the Lord delights in a man's way, he makes his steps firm. Jika Tuhan berkenan akan jalan seseorang, maka ia akan menguatkan langkah-langkahnya. Dengan demikian, kita tidak lagi mendapati gambaran Tuhan yang sok mengatur. Karena seseorang tetap memiliki kebebasan, sekaligus tanggung jawab untuk memilih jalan hidupnya. Justru pilihan tersebut menjadi cara Tuhan menyaring kita. Apakah orang itu akan memilih jalan hidup yang berkenan kepada Tuhan? Atau orang itu justru memilih jalan hidup yang berseberangan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan? Dalam hal ini, jalan hidup yang berkenan kepada Tuhan memang seringkali tidak mudah. Namun, bagi setiap orang yang bersedia memilihnya dan setia menempuhnya, Tuhan berjanji
akan menguatkan dan meneguhkan setiap langkah orang tersebut. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, esok Rabu 5 Juli 2023 petang, dalam ibadah syukur ulang tahun ke-39 Gereja Kristen Jawa Condong Catur, kita bersama akan menerima sakramen perjamuan. Di satu sisi ketika menerima sakramen perjamuan, kita menyatakan kesediaan kita untuk mempersaksikan karya, kematian, serta kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu berarti bersedia menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam setiap langkah hidup kita. Dan jelas hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, di sisi lain, ketika menerima sakramen perjamuan, kita pun memperoleh penguatan serta peneguhan dari Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita telah memperoleh anugerah keselamatan. Kita pun diingatkan bahwa kita senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dengan kata lain, melalui sakramen perjamuan, kita diingatkan bahwa Tuhan menguatkan dan meneguhkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Karena itu, marilah kita menyambut sakramen perjamuan dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Kini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa esok bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-39 gerejamu, Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Engkau berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima sakramen perjamuan. Maka tolonglah kami, agar dalam menerima sakramen perjamuan itu kami boleh diingatkan kembali akan panggilan kami untuk mempersaksikan karya, kematian, dan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami juga, agar dalam menerima sakramen perjamuan kami pun boleh sungguh-sungguh merasakan penguatan serta peneguhan daripadamu, yang menolong kami untuk terus menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara. Selamat melanjutkan segenap aktivitas, karya, dan pelayanan di hari ini. Dan selamat mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita. Amin.